Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Tiovania Patipawai dengan NPM 12114201200078. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem kardiovaskular. Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Terima kasih. Akut Coronary Syndrome atau ACS merupakan gejala yang manifestasi klinisnya disebabkan oleh proses aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri ditandai dengan penebalan dinding arteri yang membentuk unit lesi atau ateroma. Salah satu dasar terjadinya aterosklerosis adalah terbentuknya cedera endotel akibat faktor-faktor resiko klasik seperti hiperlipidemia, hipertensi, merokok, kenaikan homocysteine plasma, diabetes mellitus yang akan menyebabkan disfungsi endotel dan berlanjut ke inflamasi kronis pada dinding endotel. Menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2012, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama dari seluruh penyakit tidak menular dan bertanggung jawab atas 17,5 juta kematian atau setara dengan 46% dari seluruh kematian penyakit tidak menular. Akut Coronary Syndrome atau SKA merupakan penyakit yang menjadi masalah baik di negara maju maupun negara berkembang. SKA tidak hanya menyerang laki-laki saja, wanita juga berisiko terkena SKA, meskipun kasusnya tidak sebesar laki-laki. Berikutnya etiologi dari sistem koroner akut. Menurut Bromer dan Sudar 2002, penyebab dari sindrom koroner akut yaitu yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kelainan pada dinding pembuluh darah yang berkembang menjadi plak yang dapat mengganggu aliran pembuluh darah apabila cukup besar. Aterosklerosis sendiri merupakan pengerasan pembuluh arteri akibat penurunan elastisitas pembuluh arteri yang disebabkan oleh adanya timbunan lemak pada lapisan dinding bagian dalam pembuluh darah. Yang kedua, aorta efisiensi. Kondisi di mana katup aorta tidak menutup secara efisiensi, sehingga memungkinkan darah bocor kembali ke ruang jantung ventrikel kiri. Dengan demikian, darah yang dipompa oleh jantung melalui katup aorta ke dalam jantung atau ventrikel kiri karena katup aorta tidak dapat menutup dengan benar. Yang terakhir, spasma arteri koroner merupakan proses pengetatan atau kontraksi singkat dan sementara dari otot-otot dinding arteri sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, angina. Angina, tanda dan gejalanya yang pertama, rasa terbakar, teremas, dan sesak yang menyakitkan di dada, suprastenar, dan prekordial yang biasanya menjalar ke lengan kiri, leher, dan rahang. Yang kedua, rasa nyeri saat beraktivitas, meluapkan kegembiraan emosional, terpapar dingin atau makan dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, MI atau myocardial infarction. Tanda dan gejalanya yang pertama rasa nyeri, teremas dan terbakar yang tidak nyaman, yang kedua nyeri yang menjalar sampai ke bahu, leher, lengan dan rahang, yang ketiga berkeringat, mual dan sesak nafas. Berikutnya patofisiologi. Sebagian besar sindrom koroner akut atau SKA adalah manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang kayak atau pecah akibat perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrosa yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivitas jalur koagulasi sehingga terbentuk trombos yang kaya trombosit. Trombos ini menyumbat lubang pembuluh darah koroner, baik secara total maupun parsial, atau dapat menjadi mikroemboli yang menyumbat pembuluh darah koroner yang lebih distal. Menurut Diop dan Agababian 2001, patofisiologi yang mendasari ACS adalah iskemia miokard yang disebabkan karena ketersediaan oksigen yang tidak mencukupi atau inadequate. Yang terakhir, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan peningkatan afterload. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen biologis. Dan yang terakhir, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban kerja jantung yang meningkat. Selanjutnya kita masuk pada asuhan keperawatan. Contoh kasus, seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke dokter umum pada tanggal 7 November 2021 jam 10 pagi. Pasien datang dengan keluhan nyeri pada dada sebelah kiri, menjalar hingga ke bahu dan ke lengan kiri, disertai dengan keringat yang berlebihan dan mata yang berkunang-kunang.
serta merasakan sesak nafas yang hilang dan timbul. Saat diperiksa, pasien didiagnosa SKA atau sindrom koroner akut. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 200/100, respirasi 40 kali per menit, berat badan 60 kg, dan terlihat kondisi pasien lemas dan gelisah. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video. Sekian dan terima kasih. Shalom.